Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Penerapan segitiga restitusi oleh Irfan ST, CGP 7, Bolo, Bima, NTB. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Berikutnya, saya tampilkan langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itulah 3 langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Pada kesempatan ini, saya mencoba membuat skenario kasus yang pertama, Disa konflik dengan Wati berasal dari tulisan di media sosial dan saling mengumpat dan menuduh fitnah satu sama lain. Selamat menyaksikan. Maksud kamu nuduh saya itu apa? Gak ada saya nuduh-nuduh kamu. Kamu itu punya masalah apa sih sama saya nuduh-nuduh saya kayak gitu? Gak ada kok saya nuduh kamu. Kamu jangan bohong sama saya. Kamu itu nuduh saya. Kan emang benar aku gak ada nuduh kamu. Kamu tuh apa? Kamu yang nuduh saya? Gak ada. Udah ngaku aja kamu ini. Gak ngaku kamu udah nuduh-nuduh saya. Sudah nggak usah bertengkar lagi, sudah keluar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Disa. Ada apa ini, Disa? Mukanya cemberut, marah-marah begini. Saya lagi ada masalah Pak, lagi marah sama Wati karena saya dikatain tukang fitnah sama Wati Pak. Oh, begitu. Kamu marah sama Wati itu karena dituduh fitnah sama Wati? Iya Pak, akhirnya saya samperin Wati, saya nyerang Wati dengan cara bentak-bentak Wati di depan teman-teman sekelas. Bapak juga akan melakukan hal yang sama apabila dituduh seperti itu, Disa. Tapi, Bapak tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah. Bapak hanya ingin mencari tahu, memberikan solusi dari permasalahan itu. Karena tidak ada manusia yang sempurna, Disa. Iya Pak, akhirnya saya samperin Wati, saya nyerang Wati dengan cara bentak-bentak Wati di depan teman-teman sekelas. Oh begitu, Disa. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, Disa. Pastilah Pak, dituduh tukang fitnah, masa saya diam aja? Ya saya bela diri lah, masa saya biarkan dia menuduh saya bukan-bukan? Yang wajar lah, Disa. Untuk mempertahankan harga diri ada sesuatu yang penting buat kamu. Untungnya, kamu tidak terlalu gegabah dalam menyelesaikan masalah ini. Iya Pak, syukurnya saya masih bisa sabar dalam menghadapinya. Saya hanya menyerang Wati sebagai teguran, padahal saya sudah sangat kesal. Ya pasti, Disa. Kamu patut bangga terhadap dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Bisa mengontrol diri dan menahan emosi kamu agar tidak berlebihan. Setelah ini, kamu tidak akan dendam dan tidak akan melakukan hal yang lebih parah lagi, bukan, Disa? Iya Pak, ini akan saya jadikan pelajaran buat saya ke depannya lagi. Nah, sekarang mari kita renungkan. Tindakan Disa yang bentak-bentak Wati di hadapan teman-temannya dan di depan kelas, kira-kira sesuai dengan keyakinan sekolah atau kelas yang mana? Atau sesuai dengan prinsip kamu atau tidak? Tentu tidak Pak, menjadi seorang pemarah dan emosional itu sangatlah capek. Menurut kamu, Disa, keyakinan kelas atau prinsip yang mana yang tidak sesuai dengan keinginan hati kamu, Disa? Ya sebenarnya saya sangat menghormati dan menghargai orang lain Pak. Cuman mungkin pada saat tadi saya sedang emosinya, jadi saya tidak bisa menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak bahwa menghargai dan menghormati orang lain itu penting buat kamu? Saya sangat meyakini Pak. Iya, Bapak sangat setuju. Kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Namun, ada juga keyakinan yang sudah kita sepakati. Saya lebih akan beraktif dengan diri sendiri. Saya juga harus lebih sabar dalam menyikapi masalah yang ada. Mungkin sejenak saya harus berpikir tindakan apa yang akan saya lakukan selanjutnya.
Kira-kira kamu bersedia tidak untuk menyelesaikan masalah ini? Saya sangat bersedia, Pak. Kalau kamu bersedia, kira-kira Disa mau menjadi orang seperti apa? Mungkin saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya betul Disa. Menurut Disa bagaimana rasanya jika menjadi orang seperti itu? Sangatlah nyaman, Pak. Bangga dan senang bisa menahan sabar untuk tidak gampang emosi dan marah. Baiklah Disa, mari kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini tanpa ada yang tersakiti. Saya sih berharap masalahnya terselesaikan agar saya dengan Wati bisa bermain kembali karena Wati adalah teman baik saya. Alhamdulillah Disa. Sekarang Pak Guru panggil Wati untuk duduk bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Pak Guru berharap kalian bisa saling memaafkan satu sama lain. Dan Pak Guru juga berharap kalian bisa menjaga nilai-nilai keyakinan kelas atau sekolah yang sudah disepakati. Oke, terima kasih Disa ya. Nanti Pak Guru panggil Wati untuk masuk ke dalam ruangan ini. Baik, Pak. Terima kasih. Fahri. Pak. Assalamualaikum. Salam Pak Guru. Selamat pagi Fahri. Iya Pak Guru. Nah, kalau gitu masuk ke ruangan Pak Guru ya sebentar ya. Ya, siap Pak Guru. Masuk ke ruangan Pak Guru sebentar ya. Siap Pak Guru. Mari Fahri, silakan duduk kanan. Terima kasih Pak Guru. Bagaimana kabarmu Fahri? Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah. Begini Fahri, Pak Guru lihat sendiri, kemudian ada laporan dari guru BK dan catatan guru BK di bawah. Fahri sudah terlambat hati di sekolah ya, kenapa? Karena Fahri terlambat bangun Pak Guru. Oh, terlambat bangun tidur. Iya Pak Guru. Di rumah Fahri tidak menggunakan alarm HP atau alarm yang lain. Fahri sudah memasang alarm Pak Guru, tapi Fahri matikan lagi karena Fahri masih lelah dan ingin tidur. Oh gitu. Oh, Fahri matikan lagi alarmnya. Kenapa? Harusnya Fahri begitu dengan alarm itu bangun dari tempat tidurnya dan bisa melakukan aktivitas yang lain. Fahri terlalu lelah Pak Guru. Fahri masih ngantuk karena berdandan sama teman-teman sampai larut malam. Oh begitu Fahri. Menurut Fahri kira-kira keyakinan sekolah atau kelas yang mana yang kurang sesuai dengan keinginan Fahri? Perihal keyakinan itu sudah sesuai Pak Guru, bahwa setiap murid itu datang jam 7.15. Bagus Fahri. Jadi semua aturan sekolah itu memang kita harus sudah datang ke sekolah jam 7.15, termasuk Bapak Ibu Dewan Guru. Sekarang menurut Fahri solusi dari permasalahan ini bagaimana? Insya Allah Fahri akan berusaha bangun lebih awal lagi dan menyetel alarm lebih kencang lagi. Betul sekali, luar biasa. Fahri sudah mau berubah. Nah, sekarang Fahri, kira-kira menurut Fahri sebelum datang ke sekolah ada kegiatan lain nggak yang harus dilakukan di rumah? Untuk Pak Guru, setelah Fahri bangun tidur, Fahri harus membersihkan tempat tidur, kemudian bersiap untuk sholat berjamaah di masjid, lalu membantu kedua orang tua baru berangkat ke sekolah. Luar biasa sekali Fahri. Insya Allah dengan segala aktivitas itu kita sudah terjadwal, rutinitas kebaikan yang kita lakukan itu sudah menjadi kebiasaan baik. Insya Allah Fahri tidak akan terlambat lagi untuk masuk sekolah ya Fahri ya. Siap Pak Guru. Nah sekarang Fahri mari kita renungkan sejenak. Kira-kira menurut kamu yang sering terlambat hadir di sekolah sesuai dengan keinginan atau keyakinan, kesepakatan kelas yang sudah disepakati apa tidak? Atau sesuai dengan prinsip kamu tidak? Menurut Fahri, kesepakatan yang telah disusun bersama itu telah sempurna dan sesuai, tapi hanya saja Fahri yang nggak bisa menunjukkan sikap disiplin dan datang tepat waktu. Baik Fahri. Jadi betul sekali apa yang Fahri sampaikan. Kita harus punya rasa disiplin dalam diri dan tanggung jawab setiap tindakan dan perbuatan kita. Baiklah Fahri, kalau kamu bersedia mau berubah, kira-kira setelah ini kamu menjadi orang seperti apa Fahri? Fahri pasti akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, dan lebih produktif ke depannya Pak Guru.
Luar biasa sekali sikap-sikap seperti itu Fahri. Semoga mampu Fahri bisa menerapkan prinsip-prinsip seperti itu. Kira-kira dengan menerapkan prinsip seperti itu Fahri senang apa tidak? Tentulah Fahri senang dan merasa lebih bahagia dalam menjalani kehidupan. Luar biasa sekali Fahri. Mudah-mudahan Fahri setelah ini mampu menjaga, menerapkan, melakukan segala sikap-sikap nilai-nilai yang sudah menjadi keyakinan kelas atau sekolah kita ya. Sekarang Fahri kembali ke kelasnya untuk mengikuti pelajarannya. Betul. Terima kasih Pak Guru. Menanti bersama.